ikan-ikanku. Terperangkaplah dalam jaringku. Jangan sakiti aku. Jangan sakiti aku. Aku mohon. Kan bisa bicara. Bukankah kamu yang memberi nama pada aku, Bang Toba? Apa maksud kamu? Tunggulah. Dan ada satu pantangan yang harus kau ingat. Pantangan? Iya. Jika suatu saat kau kesal atau marah pada si Samosir, kau tidak boleh mengatai dia dengan sebutan anak ikan. Tidak, aku tidak bisa terima tudingan ayah. Aku bukan anak ikan. Samo! Samosir! Tuan Putri! Tuan Putri! Tuan Putri, di mana kamu? Bang Fakri! Bang Fakri! Iya. Akhirnya kau datang juga, sayangku. Aku sangat mengharapkan kehadiranmu. Aku juga, Bang. Apa kita harus bersembunyi-sembunyi seperti ini terus? Hanya untuk melepaskan kasih sayang? Bisakah kita bertemu setiap saat? Aku sangat menginginkan kehadiranmu. Kau lakukan, Putri. Sekarang, darahmu dan darahku sudah menyatu. Terus, apa maksud dari semua ini? Mulai sekarang, kamu tidak perlu lagi menempuh mara bahaya untuk memasuki wilayah kami. Wilayah Jin Bunian. Kamu tinggal menyebut namaku, dimanapun dan kapanpun kamu ingin bertemu denganku. Benarkah? Bersabarlah. Sampai aku bisa meyakinkan kedua orang tuaku. Sampai mereka bisa memahami dan mengabulkan keinginanku untuk tinggal di dunia manusia bersamamu. Iya, aku akan bersabar. Tempat apa ini? Istana ayahku. Istana ayahmu? Terus, siapa orang yang berpakaian aneh itu, Putri? Tabib dan hulu balang istana. Kita sudah ketahuan dan kita pasti dihukum. Dihukum? Dihukum bagaimana? Ayo. Masuklah, Tuan Putri. Baginda Raja sudah menunggumu di dalam. Untuk apa? Ikutlah dengan kami ke dalam istana. Tidak, aku tidak mau. Tangkap dia. Baik. Baik. Hei! Jangan, lepaskan. Putri! Lepaskan. Hei! Lepaskan aku. Bang Fakri. Lepaskan. Mari, Putri. Lepaskan. Bang Fakri. Lepaskan.
Ayo, kita bawa mereka. Ya, bangun. Lepaskan! Aku mohon, Ayah. Aku mohon, Bunda. Aku siap menerima hukuman apapun. Asalkan Fakri dibebaskan. Putri, apa yang kau ucapkan? Diam kamu. Baiklah, aku penuhi permintaanmu. Tapi, tolong katakan pada pemuda itu. Tabib, apa akibat yang akan menimpa bagi manusia yang sudah nekat berani memasuki wilayah negeri Bunian? Ada dua kemungkinan yang akan kau alami, anak muda. Kau akan selamanya tersesat ke dalam hutan sampai kematian menjemput kamu. Atau kau akan keluar dengan selamat, tapi kamu tidak bisa mengingat apa yang pernah kamu lihat dan kamu alami selama di negeri ini. Bahkan kamu juga tidak bisa mengingat siapa diri kamu. Tidak, maksud tabib, saya akan lupa ingatan. Iya. Iya, kau tidak bisa mengingat semuanya. Bahkan Tuan Putri sendiri. Karena kau tidak lebih dari seorang idiot. Tidak, tidak. Lepaskan. Bawa dia keluar. Ayo, lepaskan. Bang Fakri! Tuan Putri. Jangan. Lepaskan! Putri, ayo. Putri, ayo keluar. Fakri! Jangan sakiti kekasihku, Ayah. Aku mohon, maafkan kesalahanku. Tidak bisa, Putri. Hei, dengar. Jangan kau injakan kakimu di wilayah kami lagi. Ingat itu. Ayo. Kau telah membuat aib besar yang sangat memalukan bagi bangsa kita. Kau telah menyatukan darahmu, darah jin dan darah manusia, dua alam yang berbeda. Maka kau harus dihukum selamanya. Hidup di dunia yang berbeda pula. Sadarlah suamiku, dia itu putri kita. Aku tahu permaisuriku. Apa kata rakyatku nanti apabila aku tidak menjatuhkan hukuman atas peraturan yang telah kubuat sendiri? Putriku, kau akan kubiarkan hidup, tapi sesuai dengan kesalahan yang telah kau perbuat. Maka kau selamanya akan berubah menjadi makhluk yang bisa hidup di darat dan di laut. Maksud Ayah, seekor kumang? Wujudmu lebih sedikit terhormat dari itu. Tidak, anakku. Dan tabahlah anakku. Toh kau masih kuberi kebebasan untuk menentukan hidupmu di luar sana. Bang, Fakri bang. Aduh, kemana saja sih kamu sepanjang malam? Semalam itu keluarga kamu mencari kamu, Fakri. Apa yang terjadi dengan kamu, Fakri? Fakri,
Siapa itu Fakri? Aneh kamu ya. Fakri itu namamu. Aku Fakri. Iya. Siapa aku ini? Lantas, siapa kalian berdua? Aku tidak mengenal kalian. Apakah putri kita akan dilepas di sini? Bukankah ikan mas tidak bisa hidup di air laut? Itulah salah satu yang aku maksud. Bahwa putri kita akan hidup di dunia alam yang berbeda, yaitu dunia air laut maupun dunia air tawar. Aku terima hukuman ini, Ayah. Dan walau bagaimanapun, aku tetap mencintai kalian berdua. Kutukanku akan terbebaskan apabila kau telah menemukan seorang pemuda yang dapat mencintaimu, walaupun wujudmu seekor ikan mas. Iya, aku mengerti, Ayah. Kamu cepat menyingkir ya, Tiur. Pohon ini berat sekali, Tiur. Oh ya, maaf. Hah? Kalian nggak apa-apa kan? Lu lagi. Lu tuh hampir bunuh kita berdua, tahu nggak? Iya. Apa kamu perlu kacamata? Memang kamu nggak tahu? Bibi itu udah perhatiin. Tiur itu kan sir sama kamu. Sir? Suka maksud Bibi. Kamu juga suka kan sama Tiur? Bibi jangan nuduh aku dong. Bibi nggak nuduh. Bibi cuma bicara kenyataan. Toba, lu itu jangan main kura-kura dalam perahu. Pura-pura nggak tahu. Kamu tahu, aku pikir kalian segeralah menikah. Si Toba sama kamu kan sama-sama yatim piatu. Sama-sama sudah menginjak dewasa. Coba kamu lihat, teman sebaya kamu semuanya sudah pada menikah. Bahkan sudah punya anak. Aduh, Wak, aku tuh belum mikirin buat nikah. Kenapa tidak? Ya, karena Bang Toba belum lamar aku. Jadi kapan kamu siap untuk melamar Tiur? Terakhir kali ayah kamu pergi berlayar, dan dia nggak kembali lagi karena perahunya terhantam badai. Bibi sudah pernah berjanji sama mendiang ayah kamu. Atau jangan-jangan kamu sudah punya pilihan lain ya? Maksud Bibi? Maksudnya sudah punya teman dekat. Ada tuh si Lumban. Hah? Lu mau kawin sama gua, Bah? Amit-amit gua. Ya sudahlah kalau begitu. Uwa akan segera bicara sama bibinya Toba. Bicara apa, Wak? Ya bicara pernikahan kamu dengan si Toba.
kamu tunggu aja ya. Toba! Toba, tunggu Toba! Toba, lu mau kemana? Mau ke laut? Ikut nggak? Mbak, lu kan tahu cuaca hari ini lagi buruk, Mbak. Dan kawan-kawan kita juga nggak ada yang turun hari ini. Mbak, lagian kan seminggu lagi lu mau kawin sama Tiur, toh, Mbak? Iya, justru itu. Gua harus punya mas kawin buat dia, buat Tiur. Aduh, jangan Toba, berbahaya. Kalau lo nggak mau ikut, ya udah. Toba, jangan Toba, jangan. Lumban, sebagai lelaki yang lahir dan besar di pantai, tantangan untuk dikerucut. Tahu nggak lu? Semoga lu berhasil, Toba! Ayolah, semua ikan-ikanku. Terperangkap dalam jaringku. Malam ini malam keberuntunganku. Siapa bilang malam ini ada badai? Sudah aku bilang, aku Toba, sang penakut laut. Iya. Hei, langit, dengar. Jangan kau turunkan hujan. Walaupun setetes. Aku sedang bekerja dan aku tidak mau diganggu. Paham? Di mana aku? Apa yang terjadi? Iya. Aku ingat. Aku pergi memaksakan diri ke laut untuk mencari kerang mutiara yang akan kujadikan mas kawin untuk Tiur. Lalu badai dahsyat menyerangku. Ya. Disinilah aku terdampar. Lumayan. Setidaknya aku bisa mencari makan.
Ikan mas? Kok bisa? Ikan mas kan harusnya di air tawar. Bukannya di laut. Tuan Muda, jangan sakiti aku. Jangan sakiti aku. Aku mohon. Ikan bisa bicara. Ya Tuan Muda, aku bisa bicara. Untuk itu tolonglah, jangan sakiti aku. Jangan-jangan kamu hantu ya? Bukan Tuan Muda, percayalah. Aku hanya ikan biasa yang diberi kelebihan oleh Sang Pencipta. Tapi kamu kan ikan emas. Kok ada di laut? Aku memang berbeda dengan ikan yang lain. Daripada aku pusing dengar kamu ngomong, mending aku makan kamu sekarang aja ya. Tuan, tolonglah. Berbaik hatilah padaku. Dan aku berjanji akan membalas kebaikanmu jika kau mau melepaskan aku. Tenang. Aku nggak suka ikan mentah. Aku hanya bercanda kok. Lagi pula, aku bukan orang Jepang. Mimpi apa aku semalam ya? Ketemu ikan kok bisa ngomong? Aduh, jangan-jangan gue udah gak waras lagi nih. Toba, kamu sekarang ada di mana? Udah 5 hari kamu nggak pulang. Aku nggak tahu apa kamu masih hidup atau sudah menjadi santapan ikan. Sudah berhari-hari aku terdampar di pulau yang tidak berpenghuni ini. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyelamatkanku. Aku sudah sangat rindu sekali sama Biringgit dan juga Tiurku yang cantik. Mereka pasti sudah sangat mencemaskan aku. Tuan Muda, Tuan Muda. Wah, memang benar. Pulau ini memang berhantu. Tuan Muda jangan takut. Aku bukan hantu. Aku ikan mas yang kau selamatkan tempo hari. Aku ingin membantumu. Kulihat kau sedang sedih. Apa sebenarnya yang menimpamu? Bukan urusanmu. Tuan, apa salahku sehingga kau begitu membenciku? Baiklah, ikan yang cerewet dan suka mencampuri urusan orang lain. Aku akan berbagi kesedihan denganmu. Tapi jangan panggil aku Tuan Muda lagi ya. Panggil aku Toba. Loba? Toba. Oh ya, Loba. T-O-T-B-A-B-A, Toba. Sudahlah. Nama kamu siapa? Panggil saja sesukamu, Bang Toba. Ya udah. Kamu aku panggil Mina. Wah, boleh juga. Mina. Bang Toba, wajahmu sepertinya tidak asing lagi bagiku. Mirip seseorang yang sangat dekat denganku di masa lalu. Kamu juga? Oh ya? Iya. Di mana, Bang? Di pasir ikan. Ih, Abang. Sudahlah, Tiur. Kamu jangan terlalu mikirin Bang Tobamu terus. Ya, nak ya? Tapi Bibi belum dapat kabar tentang Bang Toba. Belum, sayang. Bibi juga lagi nunggu kabar dari nelayan yang pergi melaut. Kita berdoa saja ya. Semoga dia selamat dan cepat bisa kembali. Ya, sayang ya? Bang Toba udah mati. Aku bersyukur tidak mati. Tuhan masih melindungiku.
Lantas, apa rencanamu selanjutnya? Pulang. Tapi sebelum aku pulang, aku harus mencari kerang mutiara. Kerang mutiara? Untuk apa? Untuk yang satu ini, aku tidak boleh cerita kepadamu. Rahasia. Baiklah, jika abang tidak mau cerita, aku tidak akan memaksa. Tapi, aku akan tetap membantumu. Kamu tahu tempat kerang mutiara di mana? Ayolah, ikut aku. Iya ya. Indah sekali. Tiur pasti akan senang dengan hadiah pernikahan ini. Tiur. Bangun sayang. Jangan tinggalin Bibi sayang. Bangun. Jangan tinggalin Bibi. Bibi sudah kehilangan Toba. Jangan tinggalin Bibi sayang. Sudahlah, Leli. Sudah. Tangismu itu akan menghambat kepergian Nak Tiur. Kasihankan dia. Dona, kamu selama ini kangen sekali sama Bang Tobamu. Sampai akhirnya kamu sakit dan meninggal seperti ini. Tiur. Yang kucari sudah kudapatkan. Sekarang, bagaimana caranya aku pulang? Perahuku hancur berkeping-keping. Kalau berenang, tidak mungkin. Terlalu jauh. Kalau begitu, kau buat rakit saja. Kan banyak pohon di pulau ini. Dasar ikan, kalau kamu pakai otak. Bagaimana caranya aku bisa memotong pohon yang besar itu dengan gigiku? Kau terlalu mudah putus asa. Berdoalah, dan aku akan membantumu. Nah, sekarang pejamkan matamu. Nah, lihat, ada apa di sampingmu? Golok. Menakjubkan, Bang Toba. Doamu terkabul. Ambil saja golok itu dan segera bekerja. Kau kan ingin segera pulang. Iya, akan segera kulakukan.
Bang Toba rajin sekali. Sekarang aku akan merubah rakit ini menjadi perahu, agar Bang Toba selamat dalam perjalanannya. Rakitku berubah jadi perahu. Berarti besok pagi aku bisa pulang. Mina, terima kasih Mina. Kamu telah banyak sekali membantuku, memberikan aku semangat, dan terus menemani aku dengan setia. Bang Toba, jangan berlebihan. Aku hanya membalas kebaikanmu karena telah membebaskanku. Sekarang, aku bisa pulang. Bang, aku tidak menghendaki sebuah perpisahan dan... Perpisahan? Siapa yang bilang kita akan berpisah? Kamu akan ikut denganku. Terima kasih ya Bang Toba. Jam lagi cerewet. Ayo kita berangkat. Sampai juga, Mina. Kamu akan dikenalkan sama seluruh keluargaku. Aku pulang. Ayo kita pulang. Dan Bang Toba. Bang Toba. Butet. Butet. Kenapa Bang baru pulang? Kemana aja sih? Sudahlah Butet, kau tenang saja. Bang sudah 10 hari nggak pulang. Kami cemas Bang. Apalagi kalian mendengar kabar saat Abang pergi ada badai. Kami kira Abang sudah mati. Tapi Abang sudah kembali kan? Sehat lagi. Ya udah, lebih baik sekarang kita pulang. Iya, Oke? ayo. Abang udah gak sabar pengen ketemu Biringgit. Ayo Bang. Abang bawa apa? Ini ikan mas ajaib. Dia bisa bicara. Yang bener Bang. Iya. Aku ingin dengar suaranya. Hei Mina, ini Butet, calon adik sepupuku. Cobalah kau kenalan dengan dia. Mina, ngomong dong. Abang bohong. Mana mungkin ikan bisa bicara? Enggak, kamu dengar dulu. Abang gak pernah bohong. Mina sayang, ayo dong ngomong. Aneh sekali. Sudahlah. Mungkin dia sedang malas bicara. Dan kali aja ya. Yuk. Oh ya Butet, bagaimana kabar Bibi dan Paman? Mereka baik-baik saja. Tapi apa? Aku tahu. Pasti kakak kamu tidak bisa tidur karena memikirkan abang kan? Tiur pasti akan senang sekali
kalau dia melihat apa yang kubawa. Butet. Bang, Kamu kenapa? Ayo Toba, kita pulang. Aku ingin menemani Tiur beberapa saat lagi, Bi. Tapi semakin lama kamu di sini, hati kamu akan semakin sakit, Toba. Aku akan baik-baik saja, Bi. Baiklah. Tapi kamu jangan lama-lama ya. Bibi khawatir sama kamu. Iya, Bi. Ini kerangnya bagus-bagus ya. Kamu mau? Makasih ya Bang Toba. Kerang ini akan kusatukan dengan rangkaian yang sudah jadi. Rangkaian apa? Ayo ikut. Kalung ini sengaja aku berikan sebagai kenang-kenangan buat kamu. Ayo Bang, ayo. Baiklah, Tiur. Akan aku kembalikan kalung ini kepadamu. Apa yang bisa kulakukan tanpa kau, Tiur? Percuma saja aku hidup. Pasir, laut, kapal, pantai, semua mengingatkan aku pada dirimu, kasih. Aku nggak sanggup lagi. Baiklah. Mungkin memang cara itu yang harus aku lakukan. Merantau. Benar, Bi. Keputusanku sudah bulat. Toba, jangan karena kamu merasa sangat kehilangan Tiur, kamu jadi berpikir yang bukan-bukan. Keputusan merantau itu sudah kupikirkan sejak lama, Bi. Dan kematian Tiur hanya menjadi pendorong tambahan untuk melaksanakan niatku itu sekarang juga. Kamu mau merantau kemana, nak? Entahlah, Bi. Sejauh angin meniup perahuku.
Kamu sudah yakin dengan keputusan kamu, Toba? Aku sudah yakin, Di. Seyakin ombak menyapu pantai, lalu kembali ke tengah laut menyapu samudera. Walaupun kamu tidak membawa modal sedikit pun untuk usaha kamu di tempat perantauan nanti. Di, prinsipku cuma satu. Pergi lenggang kangkung dan pulang membawa uang 1 karung. Tentang bagaimana caranya aku mendapatkan uang, itu urusannya nanti, Bi. Kalau begitu, aku pamit dulu, Bi. Doakan aku ya, Bi. Pasti, Nak. Kamu jaga diri baik-baik ya. Iya, Bi. Mana, Bang? Merantau. Oh ya, Ya. tadi Bang ya. Ya, Bang. Doanya. Ayo, dorong. Ayo. Bang Toba, abang sudah mulai kelelahan ya? Iya, Mina. Emangnya kenapa? Beristirahatlah dulu barang sejenak. Tidak bisa. Kita harus segera mencari tempat yang cocok untuk berladang. Di tempat ini aku rasa cocok, Bang. Hah? Apa kamu bilang? Di tempat gersang dan tandus seperti ini? Iya, kenapa tidak? Bukankah abang pernah bilang kalau abang ini sang penakluk laut? Kenapa hutan ini tidak abang coba? Kamu dengar ya ikan cerewet? Kamu nggak lihat? Tempat ini tuh nggak cocok buat berladang, tahu nggak? Yah, dikasih tahu ngambek. Sudahlah, aku tidak mau bicara apa-apa lagi. Mina sayang, maafin aku ya. Aku nggak bermaksud ngomong kasar sama kamu. Aku cuma bercanda, ya. Gombal. Dasar orang nggak tahu diri. Kenapa kau patuk betisku? Sepertinya aku keracunan bisa ular. Kau memang keras kepala, Bang Toba. Sudah aku bilang untuk istirahat dulu malah ngelawan. Apa yang terjadi dengan diriku? Abang baru saja dipatuk ular. Iya. Aku ingat. Aku tadi dipatuk ular, lalu pingsan. Dan dalam pingsanku tadi, ada seorang gadis cantik yang menolongku. Dan dia berpakaian aneh. Memang, gadis itulah yang menyelamatkan abang tadi. Terus, kalau begitu, dia kemana? Aku tidak tahu, Bang. Mungkin suatu saat abang akan bertemu dengannya. Ya, kamu benar, Mina. Suatu saat. Sekarang saatnya abang bekerja. Karena disinilah aku rasa tempat yang cocok untuk kehidupan abang. Baiklah, Mina. Aku akan menuruti nasihatmu, ya.
Halo Pak Toba. Apa kabar Pak Toba? Selamat pagi. Pagi Pak Lurah. Wah. Usaha pertanian Pak Toba maju pesat rupanya. Ini semua berkat bantuan dari Pak Lurah yang mendukung saya untuk mengalokasikan hasil-hasil panen ke daerah-daerah lain, Pak Lurah. Ya, kerjasama yang baik Pak Toba. Saya selaku lurah di daerah ini mengucapkan banyak terima kasih pada Pak Toba, karena Pak Toba telah berusaha untuk mengurangi pengangguran di daerah kami. Pak Lurah jangan berlebihan. Sudah semapan dan sesukses ini, apa Pak Toba tidak ingin mencari pendamping? Sudah sepantasnya lelaki dewasa seperti Pak Toba ini memiliki seorang istri untuk mengurusi memasak dan mengatur rumah. Begitu Pak Toba. Gadis-gadis di desa kami banyak yang cantik loh. Loh, kok malah melamun? Pak Lurah, bagaimana kalau Anda saya ajak berkeliling ke ladang yang baru saja selesai digarap? Di sana ada buah-buahan hasil perkawinan silang dari 2 jenis spesies yang berbeda. Mari Pak Lurah. Baik. Nah, seperti yang kita lihat di sini Pak Lurah, ini pohon mengkudu. Oh iya, buahnya ini berguna untuk obat. Iya, benar sekali Pak Lurah. Siapa gerangan gadis itu? Rasanya aku tidak pernah memperkerjakan seseorang di sini. Tapi hei, kau! Tunggu dulu! Hei! Gadis aneh. Kenapa dia terkejut melihatku? Rasanya aku pernah melihat gadis itu. Tapi di mana ya? Wangi sekali. Siapa yang masak makanan di rumahku? Wah, tampaknya enak sekali. Kebetulan, aku memang sudah sangat lapar sekali. Hei, Mina, apakah kau melihat ada seorang gadis yang masuk ke sini? Jangan bercanda, Bang. Tempat ini kan sangat sepi. Tidak mungkin ada orang kemari. Aneh. Tadi sewaktu aku pulang, ada seorang gadis yang menyapu halaman. Dan ketika melihatku, dia langsung kabur. Setelah aku masuk ke dalam rumah, tiba-tiba sudah ada makanan di meja makan. Benarkah? Apa yang kau pikirkan, Bang Toba? Sepertinya apa yang dikatakan Pak Lurah itu benar. Aku harus cepat-cepat menikah, Mina. Apa kau sudah mendapatkan gadis yang tepat untuk mendampingimu? Iya. Dan kau akan melupakanku jika sudah menikah nanti? Mina. Kamu cemburu ya? Kalau aku menyukai gadis lain. Aku tidak senang jika abang menikah dengan gadis lain. Terus, gadis yang mana? Tentu saja dengan gadis yang menolongmu dari gigitan ular itu. Iya, kau benar. Ku tangkap kau kali ini. Kamu rupanya. Nona, sebentar, Nona. Nona, saya mau bicara, Nona. Nona, sebentar, Nona. Hei, Nona berhenti.
Tunggu! Berhenti! Berhenti! Siapa namamu, Nona? Bukankah kamu yang memberi nama padaku, Bang Toba? Apa maksud kamu? Tunggulah. Ya Tuhan, apa aku sudah gila? Gadis yang kuidamkan itu hanya ilusi semata. Nampaknya aku sudah tidak waras lagi. Bang Toba. Bang Toba. Lihat aku. Ya ampun. Mina? Iya, aku Mina. Tergoda pandangan pertama, ku jatuh cinta pandangan pertama. Diriku tergoda pandangan pertama, ku jatuh cinta pandangan pertama. Hanya senyummu di pelupuk mata, hanya kamu di dalam hatiku. Oh, hanyalah wajahmu di ruang mataku. Hanyalah dirimu di dalam hatiku. Tergoda pandangan pertama, ku jatuh cinta pandangan pertama. Hanyalah dirimu idaman hatiku. Hanya kamu, duhai kekasihku. Oh, hanyalah dirimu di dalam hatiku. Hanyalah dirimu kekasih hatiku. Tanpa dirimu kasih, tanpa dirimu sayang, tanpa kasih dan sayang, dunia gersang. Tanpa beraimu kasih, tanpa pelukmu sayang, tanpa kasih dan sayang, ku tak biasa. Yang maha pengasih dan maha penyayang, satukan kami, jangan kau pisahkan. Hanya senyummu di pelupuk mata, hanya kamu di dalam hatiku. Oh, hanyalah dirimu di dalam hatiku. Hanyalah dirimu kekasih hatiku. Oh, 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 oh.
Akhirnya abang pulang juga. Oh, Samosir anakku. Seminggu di Jakarta rasanya 1 tahun tidak jumpa dengan kau, nak. Apalagi aku, Bang. Rasanya seabad tidak jumpa abang. Oh ya, aku sudah siapkan makan siang untuk abang. Mina, rupanya kamu sudah tidak sembunyi-sembunyi lagi menyiapkan makanan untukku ya? Abang bisa aja. Ayo. Ayo. Kau tidur dulu ya, sayang. Mama mau menemani ayahmu makan siang dulu. Sayang. Ayah pinjam mama sebentar dulu ya. Sebentar aja. Bang, sekarang kita sudah mempunyai seorang putra. Kita harus sangat berhati-hati mengurusnya. Dan ada satu pantangan yang harus kau ingat. Pantangan? Iya, jika suatu saat kau kesal atau marah pada si Samosir, kau tidak boleh mengatai dia dengan sebutan anak ikan. Kau kira pantangan apa? Bikin aku terkejut saja. Ya tentu, Mina, tidak mungkin. Kamu kan manusia, bukan ikan. Dan aku tidak mungkin mengata-ngatai anakku seperti itu. Aku bersungguh-sungguh, Bang. Dan kau harus benar-benar mengingatnya. Kalau tidak, sesuatu yang dahsyat akan menimpa kita. Iya. Ayah! Ayah! Iya, Samo, tunggu sebentar. Pekerjaan ayah belum selesai nih. Ayah! Tuh anak, kalau ada maunya, gak bisa nunggu barang sebentar aja. Ada apa sih kamu? Kok teriak-teriak aja? Ayah kan lagi kerja. Lihat, aku mau mainan robot-robotan yang ada di TV itu. Loh, kan baru kemarin ayah belikan robot-robotan. Kok sekarang sudah mau beli yang baru lagi? Tidak baik loh, selalu membeli mainan yang baru. Ayah jahat, ayah nggak sayang sama Samo lagi. Samo, dengar dulu. Ayah sedang kerja. Kamu jangan ganggu ya, jangan berisik ya sayang ya. Ayah jahat, ayah nggak sayang sama Samo lagi. Ayah jahat, ayah jahat. Samo, dasar kau anak. Samo. Hampir saja terucap. Lama-lama kalau gini saya bisa nggak tahan juga nih. Ma, ayah jahat, ayah pelit. Kau kenapa sih, Samo? Masa sih Samo nggak dibeliin robot-robotan sama ayah? Ya iyalah, Nak. Masa mau dibeli lagi yang lain? Baiklah, nak. Kita pergi ke kota sekarang. Dan kamu tinggal pilih robot-robotan apa saja yang kamu mau, ya? Betul, ayah. Tunggu ya, Samo ganti baju dulu. Iya. Hore! Bang, kau sih terlalu memanjakan si Samosir. Ya jadinya begitu. Kalau dia punya keinginan, ya harus terpenuhi. Kalau enggak, dia nggak akan berhenti merengek. Sebenarnya aku juga tidak bermaksud memanjakan Sam. Ya, semua ini kulakukan agar aku tidak cepat kesal dan marah sama dia. Apalagi kalau sampai terucap kata-kata pantangan itu. Bagaimana nasibnya si Toba ya? Apa dia baik-baik saja? Dia udah lama ninggalin kampung ini, tapi masih belum ada kabar juga. Bu Ringgit, aku mendapatkan kabar yang sangat mengejutkan, Bu Ringgit. Kabar apa? Oh lah Bang, kamu sudah pulang. Semalaman aku khawatir memikirkan kamu, Bang. Di sini aja hujannya begitu lebat, apalagi di sana ya, Bang ya. Syukurlah kamu pulang dengan selamat. Kamu baik-baik aja kan, Bang? Aduh Ratih, jangan bawel dong. Begini ya, akunya sih baik-baik aja, tapi coba kamu lihat tangkapanku. Tiap hari itu parah. Jangan putus asa begitu dong, Bang. Masa kamu belum terbiasa juga dengan cuaca buruk begini? Kalau perlu kamu cari pekerjaan yang lain, bercocok tanam kek, berjualan, bawa dagangan kek, atau apalah. Nah, begitu lebih baik. Karena kesunyian adalah emas. Ayah! Jagoanku sudah pulang ya? Sini nak.
Tadi si Poltak teman Ruhut tidak masuk sekolah. Kata bu guru, ayahnya udah 2 hari nggak pulang. Tadi pagi warga menemukan ayahnya di tepi pantai. Sabarudin meninggal. Sekarang Sabarudin. Bibi khawatir kamu bisa jadi korban berikutnya, Lumban. Ya ampun, Bi. Kok Bibi tega ngomong kayak gitu? Jadi secara nggak langsung maksud Bibi itu ngedoain supaya nasib aku sama seperti si Sabarudin itu, iya? Enggak, Nak. Maksud Bibi, beberapa hari ini kamu jangan pergi melaut dulu ya. Bi, kalau aku nggak ngelaut, aku harus ngasih makan keluargaku pakai apa? Tadi Bibi sempat dengar kabar. Di seberang lautan sana terbuka lahan pertanian untuk transmigrasi. Oh, jadi maksud Bibi aku harus alih profesi menjadi seorang petani? Ya ampun, Bi, pegang cangkul aja aku belum pernah. Lumban, Bibi belum selesai ngomong. Nah, pemilik lahannya katanya namanya Toba. Toba? Jadi hari ini Samosir tidak masuk sekolah lagi, Pak Segala. Betul, Pak Toba. Hitung punya hitung dalam 2 minggu terakhir ini saja, Samosir sudah 5 hari bolos sekolah. Anak kurang ajar. Kalau tidak berantem ya bolos tuh anak. Baiklah, akan kejar Samo dan kuseret dia sekarang juga, Pak. Tidak usah dikerasi, Pak Toba. Si Samo itu anak yang cerdas. Aku ayahnya, bukan kau. Kemana Bang Toba, Pak? Kak, ada yang lihat Samosir? Nggak tahu. Pak, maaf Pak, lihat Samo anak saya? Enggak ya. Terima kasih Pak. Iya. Jadi Bang Toba mencari si Samosir? Betul, Bu. Celaka. Bu. Mila, kamu ngapain di sini? Mencari Samosir, Bang. Udah, kamu pulang aja, biar aku yang nyari ya. Bang, Pak Lurah ada di rumah. Ada yang penting katanya. Emang ada apa? Nggak tahu. Ya udah, sekarang aku pulang ke rumah dan kamu cepat pergi cari Samosir. Kalau sudah ketemu sama dia, cepat kamu seret anak kamu ke hadapan aku, ya.
Samosir, kelakuan ini sangat memalukan. Maka hukumannya adalah kamu harus mengangkut air dari sungai dan mengisi kolam ini sampai penuh. Paham? Paham tidak? Paham, Ayah. Nah, cepat kamu lakukan. Ayo, cepat kau isi kolam ini sampai penuh. Bang, kasihan kan si Samosir? Kau pikir aku tidak, Mina? Demi kebaikan dia, terpaksa kau lakukan hukuman ini, biar dia jerah. Iya, tapi apa tidak ada hukuman yang lebih ringan lagi, Bang? Tidak ada. Baiklah, tapi aku mohon, semarah-marahnya Abang jangan pernah mengatakan pantangan yang pernah aku katakan pada Abang. Aduh, Mina, kamu sudah terlalu sering mengingatkan aku. Iya, aku khawatir Abang lupa. Aku belum tua, jadi tidak mungkin pikun. Ya? Oh ya, Mina, aku pergi dulu ya. Ada rapat warga di balai desa. Hati-hati ya, Bang. Iya. Aduh, Ma, aku capek dan lapar. Itulah sebabnya kalau kamu tidak mau mendengarkan nasihat ayahmu. Aku tahu, Ma, aku tidak akan mengulanginya lagi. Setiap kali kamu dihukum oleh ayahmu, kamu selalu mengatakan hal itu. Tapi buktinya? Sekarang aku sudah kapok, Ma. Dan, aduh, perutku ini lapar sekali, Ma. Benar, kamu tidak akan mengulangi lagi. Iya, Ma, kamu janji deh. Ya sudah, sekarang kamu makan sebelum ayahmu datang. Udah, Ma. Makasih ya, Ma. Iya, sayang. Yeay! Mengapa sih Emak nggak pernah goreng ikan? Ayam melulu. Tapi kamu suka kan? Suka sih, Mak. Apalagi yang satu ini nih, Mak. Rasanya nikmat dan lezat. Kan yang kamu makan itu si pangser. Bukannya kamu udah janji nggak akan lagi nyambung ayam? Tapi Emak tega sekali menyembelih dan menggoreng si pangser. Ya, lebih baik begini daripada kamu belajar yang bukan-bukan. Pangser, mau sekali nasibmu. Semoga siapapun tuan tanah di sana bisa menerima kita dengan tangan terbuka. Jadi perjalanan ini merupakan awal untuk kehidupan kita yang lebih baik. Iya, Bi. Dan
kalau memang si Toba itu pemiliknya, dia terlebih dulu harus melawanku. Lumban, kamu gak boleh gitu. Toba kan sahabat kamu. Nih, mulai sekarang, Toba itu sudah bukan sahabatku lagi. Masa dia tega ninggalin kita semua? Mungkin dia punya alasan yang lebih baik. Kamu gak boleh punya pikiran kayak gitu ya. Aduh, mau si Toba ke, si Loba ke, apa ke namanya? Yang penting sekarang aku gak mau berdiam diri di sini kelaparan melihat kalian berdua beradu mulut. Aku benar-benar. Iya, Rati, ayo. Mari. Awas, hati-hati. Sudah situ. Galak lagi ya? Iya. Bang, siapa mereka? Lumban, jangan nyelonong aja. Kamu gak sopan. Iya, Iya, Bi. Toba. Sebodoh tuh. Lumban. Dan itu seperti suara biringgit. Biringgit? Ya Allah, kamu baik-baik saja nak. Bibi sudah sangat mencemaskan kamu. Maaf, Bi. Toba belum sempat memberikan kabar pada Bibi. Oh, jadi ini yang namanya biringgit, yang selalu kau sanjung-sanjung itu, Bang? Kenalkan, nama saya Mina, istrinya Bang Toba. Kamu sudah menikah. Kenapa gak kasih tau Bibi? Cuma pernikahan kecil-kecilan, Bi. Cuma dia dari penghulu yang ya sekaligus wali yakin. Lagi pula Mina ini hidup sebatang kara. Dan ini, Bi, jagoanku, Bi. Samosir. Jadi Bibi. Waduh, kemana aja lu? Lu udah buat kami semua khawatir. Lumban sahabat gue. Gila, gue udah kangen banget sama lu. Gue juga, Toba. Oh ya, gue gak mau kalah sama lu. Kenalin, Rati, istri gue. Aku sering dengar tentang kamu loh Bang Toba. Apalagi kejadian waktu 10 hari kamu terdampar di sebuah pulau dan akhirnya kamu pulang dengan selamat. Aduh kamu. Udah deh. Oh ya, bentar. Sini. Jagoan kecil gue, Ruhut. Ayo, selamat. Kok nggak mirip? Ya sudah, Samosir, kalian bersabarlah. Sana, main sana. Samo, Ruhut. Kamu suka main rumput-rumputan nggak, Kak? Main yuk. Ayo, Nek. Ayo masuk. Pasti kalian sudah kelar setelah perjalanan jauh. Iya. Lumban, istri lu bisa pingsan kalau ngomong kayak gitu terus. Jadi karena rumah ini, kamu gak pernah kasih kabar Bibi? Oh ya, dan untuk lu, Lumban, gue udah bangun tempat peristirahatan di sebelah utara sana. Buat gue? Iya, lengkap dengan lahan ladang. Tapi, Mbak, lu kan gak perlu. Diam, Mbak. Yuk, masuk yuk. Ayo. Ayo masuk. Aku sengaja mengundangmu kemari untuk mencicipi masakan hasil panen kemarin. Repot-repot segala sih. Nggak repot-repot. Ini cuma hidangan nggak seberapa kok jika dibandingkan dengan jasa suamimu yang sudah memberikan kehidupan baru kepada kami. Ayo silakan duduk. Ya, walaupun suami kita itu sering bertengkar, sebenarnya mereka itu sangat akrab. Tapi gak lama kok. Setelah itu mereka pasti rukun lagi. Maklumlah, mereka itu kan sahabat kecil. Iya, ayo dicicipi, dicicipi. Loh, Mina, apa yang salah dengan masakan aku? Kurang ajar si Toba. Mentang-mentang udah jadi juragan, seenaknya aja dia ngalihin patokan tanah di sini. Padahal kan perjanjiannya di situ.
Lu yang melanggar perjanjian semula. Harusnya kan di situ. Sepertinya orang tua kita ingin berantem tuh. Pasti masalah tanah. Ayo kita lihat, pasti seru. Ayo, sepertinya pertandingan ini lebih dari nomek nocum coy. Apa itu nocum? Nonton cuma-cuma. Ayo. Oh, jadi lu ngajakin gua berantem? Kalau emang perlu, ayo. Ya! Ayahku pasti yang menang. Ayahku. Mungkin bagaimana kalau kita taruhan? Ayo, siapa takut? Ayo, ayo. Ayo, ayo terus. Ayo, ayo. Lanjut terus. Ayo, ayo, ayo. Ayo, hajar, ayo. Ayo, hajar terus. Ayo, ayo. Ayo, hajar. Ayo, ayo. Ayo, hajar terus. Ayo, ayo. Hei, ngapain kalian? Kami sedang taruhan. Iya, iya. Ayo, jangan berhenti. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Hah? Sini. Hei Ruhut, kamu anggap apa ayah kamu ini? Ha? Sabung ayam yang bisa kau jadikan taruhan, ha? Tidak, ayah. Ayah lebih hebat dari si Panzer. Benar, aku tidak bohong. Tutup mulut kamu Ruhut. Kamu ini sudah keterlaluan. Kamu keterlaluan. Ayah yang keterlaluan. Kenapa ayah sendiri berantem? Itu urusan orang tua, paham? Sekarang pulang. Ayo pulang. Kamu sudah pulang, Samo? Iya, Mak. Mak, boleh nggak Samuel nganterin makanan ini untuk ayah di ladang? Boleh. Kebetulan sudah Mama siapkan. Ya sudah, sekarang kamu antarkan ya, supaya ayahmu tidak menunggu lama. Iya. Hati-hati ya. Iya. Aduh, gimana nih? Ayah pasti marah. Aduh, lapar banget lagi. Kemana sih Samu? Aduh, kenapa lemes sekali? Kurang ajar tuh anak. Dia pasti mengadu pada si Mina. Anak nakal tetap aja anak nakal. Dan Mina pasti akan menyalahkan aku. Awas kau Samosir ya. Maaf, ayah. Kamu kemana aja? Maaf, ayah. Maaf. Ayah tuh hampir mati kelaparan. Mana makanannya? Anak kurang ajar. Kamu mau menghina ayahmu ya? Kamu ingin kasih ayah makan dengan rata kosong? Ayah mau makan angin? Ampun, ayah. Tadi Samu kesandung batu, jadi makanannya beramburan semuanya ke jalanan. Pokoknya ayah gak mau tahu. Kamu selalu aja mengada-ngada. Ayah sudah muak dan ayah sudah bosan. Dasar anak ikan kamu. Suaranya sampai terasa ke hatiku. Apa yang terjadi? Tidak.
badai akan turun. Aneh. Kemana lagi si Samosir? Apa yang telah aku katakan kepadanya? Astaga, aku telah melanggar patahan itu. Samo! Samosir! Samosir! Tidak, aku tidak bisa terima tudingan ayah. Aku bukan anak ikan. Samo! Samosir! 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 Ayah, aku di sini. Ayo cepat. Ayah, aku di sini. Ayo cepat. Sesuatu pasti telah terjadi pada anak dan suamiku. Aku harus menyelamatkan mereka berdua. Ini kamu nih. Samo! Samosir! Samo! Ayah! Ayah! Jangan tinggalkan aku! Aku mau ikut aja! Jangan tinggalkan aku, ayah! Tidak! Tidak! Jangan tinggalkan aku! Aku ikut denganmu, ayah! Ayah! Aku harus cepat sampai ladang sebelum terlambat. Astaga! Danau! Kalau memang mereka berdua tenggelam, aku harus bisa mencari dan menyelamatkan mereka.